Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkannya hari ini. Kami bersyukur hari ini kembali kami akan membaca firman dan merenungkannya. Pimpinlah kami ke dalam kebenaran ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 2, ayat 12 sampai ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita segala usia, baik itu anak-anak, pemuda, sampai dewasa. Dikatakan jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Apa yang ada di dalam dunia? Ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara-saudara, tiga hal ini juga merupakan tiga pencobaan yang besar kepada kita semua untuk hidup menurut dunia. Mulai dari kitab Kejadian, Adam dan Hawa mengalami pencobaan yang sama, yaitu Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, keinginan mata dan keinginan daging. Kemudian iblis menggoda mengatakan kalau engkau makan engkau akan seperti Allah. Bukankah kalau seperti Allah dia tidak perlu Allah lagi, tidak perlu bergantung kepada Allah, tidak perlu mengikuti segala kehendak dan firman-Nya. Itu berbicara tentang keangkuhan hidup manusia. Itulah yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Pencobaan yang sama juga terjadi kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Ketika selesai dalam doa puasa 40 hari 40 malam, dalam Injil Matius mencatat bahwa iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini berbicara tentang keinginan daging. Lalu hal yang kedua, iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di hubungan baik Allah, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Yesus diminta untuk mendemonstrasikan kuasa Allah
Ini sesuatu yang mencobai Tuhan dan juga berbicara tentang keangkuhan. Lalu yang ketiga, dikatakan, iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan serta kemegahannya. Lalu berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Diperlihatkan di atas gunung yang tinggi, dunia serta kemegahannya. Saudara-saudara, demikian juga sampai saat ini kita perlu mencermati bahwa 3 pencobaan besar ini bisa juga terjadi dalam hidup kita, yaitu kita dicobai dalam hal keinginan mata, keinginan daging kita, dan keangkuhan hidup kita. Jikalau kita hidup di dalamnya, maka kita itu hidup di dalam dunia, kita hidup menurut dunia, dan kita tidak hidup menurut kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini, dalam ayat 17 dikatakan, sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menurut dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi sama dengan dunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami tidak jatuh dalam 3 pencobaan besar yang bisa terjadi dalam hidup kami, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Pimpin supaya kami tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.